A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. Al-ayah, sadaqallahul azim. Pada kesempatan ini kita akan membahas dari surat Al-Baqarah ini. Idz qala. Jadi ini adalah sebuah peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua dari mengingat kisah Kangjeng Nabi Musa alaihis salam. Ketika di antara kaumnya ini ada yang mati dan kemudian 1-2 kelompok berselisih mempertanyakan siapa yang membunuhnya, akhirnya saling tuduh menuduh dan hampir saja terjadi sebuah peperangan, pertikaian di antara mereka. Maka kemudian mereka bertanya kepada Kangjeng Nabi Musa bagaimana caranya. Maka di sini dijelaskan idz qala, ketika berkata Musa, Kangjeng Nabi Musa liqaumihi kepada kaumnya, maksudnya adalah menjawab daripada pertanyaan kaumnya tadi. Di sini juga dijelaskan waqad qutila lahum. Jadi ada di antara mereka yang dibunuh. Kila la menurut satu kaul bahwa la yudra qatiluhu, tidak ada yang mengetahui siapa yang membunuhnya. Wasa'aluhu, dan mereka kaum itu bertanya kepada Kangjeng Nabi Musa atau meminta kepada Kangjeng Nabi Musa ayyad'uwallaha, supaya Kangjeng Nabi Musa berdoa kepada Allah, ayyubayyinahu, supaya Allah menjelaskan siapa yang membunuhnya, siapa qatil tersebut. Lahu, memberikan penjelasan kepada mereka. Pada'ahu, maka kemudian Kangjeng Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun memberikan penjelasan atau jawaban, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kepada kalian, ang tadbahu, untuk menyembelih kalian baqaratan, kepada sapi betina. Qalu, ternyata kaum tersebut malah menjawab, atattakhiduna huzuwan, kenapa kamu malah menjadikan kami hujuan, gurauan? Dikiranya jawaban Kangjeng Nabi Musa hasil berdoa kepada Allah, yaitu untuk menyembelih sapi itu, dikiranya adalah gurauan, mahzuwan, yang diguraukan, bina kepada kami, haitsu haitsu tujibuna, ya, ketika kamu menjawab, kata saya kaum ini, kepada kami, bimisli dalika, dengan seperti ini. Qala, menjawab kembali Kangjeng Nabi Musa alaihissalam, a'udzu, saya minta perlindungan, amtani'u, minta pertolongan, billahi kepada Allah, min an akuna, daripada aku ini menjadi minal jahilin, termasuk orang-orang yang bodoh. Oh enggak, aku justru malah selalu minta pertolongan, ya, minta perlindungan daripada Allah untuk menjadi orang yang bodoh. Cek urang nama piraku teuing kuring rek jadi jelema bodoh, nu kitu mah jelema bodoh atuh. Ya, batur menta pendapat kurang kalah disengseurekeun, eta mah sifat jelema bodoh, munya kuring jelema bodoh. Ya, ieu menang entati Allah gitu kurang leuwihnya itu. Kangjeng Nabi Musa seperti itu. Al mustahziin, nyata jahilin di sini orang yang bodoh itu diantaranya al muhtaziin, orang yang suka menyendak gurokon, nyengseurekeun gitu karena sesuatu hal nu dianggap serius ku batur. Falamma alimu annahu azamun, ketika
sudah sadar bahwa ternyata benar yang disampaikan oleh Kangjeng Nabi Musa itu adalah azamun, sesuatu tujuan. Kalau akhirnya mereka mulai bertanya lagi, ud'u, coba atuh cenah ngadoa lagi, lana doakan lagi untuk kami, Rabbaka, berdoa kepada Tuhanmu Allah. Yubayyin lana, supaya nanti itu Allah Rabbaka tadi adalah memberikan yubayyinu, penjelasan lana kepada kami. Mahia, ya apa itu Baqarah? Ma sinnuha, berapa tahunnya? Sabaraha umurna? Pan loba cenah sapi mah. Ieu nu umurna sabaraha? Qala, menjawab Kangjeng Nabi Musa, innahu, sesungguhnya Allah, yaqulu, berfirman, innaha, sesungguhnya yang dimaksud Baqarah tadi adalah Baqaratun, sapi betina, la paridun, yang tidak tua, musinnatun, yang tidak terlalu bertahun, nyente kalau teuing cek urang nama, wala bikrun sagiratun, hanteu leutik teuing, tungura teuing, berarti pertengahan, kolot hanteu gitu, leutik teuing ora teuing ge hanteu, awanun, nya pertengahan, baina dalika, antara tadi al-madgur minas sinin, anu tos disebut tadi tina mang pirang-pirang tahun. Kalau teuing hanteu, ya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Faf'alu, maka sok silakan kalian kerjakan, kata Kangjeng Nabi Musa kepada kaumnya. Ma tu'marun, apa-apa yang kalian perintahkan, ya, menyembelih Baqarah, ya silakan, pokoknya sekarang tinggal sembelih. Ternyata dan terbukti si kaumnya ini malah bertanya kembali. Kalau mereka kaumnya ini bertanya kembali atau meminta kembali, coba doakan lagi lana untuk kami, Rabbaka, kepada Tuhanmu, ay Musa, yubayyin lana ma launuha, supaya bisa menjelaskan kepada kami, ma launuha, apa warnanya, warna nu kumaha cenah, nu beureum, nu hideung, nu koneng, dan lain sebagainya, yang aneh-aneh we ya mah. Ditunjukkan tadi Baqarah pokoknya mah tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, masih juga bertanya. Ya, maka kita ini jangan mencontoh kaum Kangjeng Nabi Musa Bani Israel ini yang terlalu banyak bertanya. Nah, jangan terlalu banyak bertanya yang kemudian malah merepotkan. La wala tas'alu ing tubdalakum tasukum. Kamu jangan banyak bertanya, kalau dijelaskan malah merepotkanmu, kan gitu. Ini perhatian. Qala, kata Kangjeng Nabi Musa, innahu, sesungguhnya Allah, yaqulu, berfirman, innaha, bahwasanya Baqarah itu adalah Baqaratun safra'u, sapi betina yang kekuning-kuningan, faqi'ul launuha, ya, faqi'ul launuha, yang banget, yang kelihatan banget, yang jelas, syadidus safrah, yang banget kuningnya, ya, kuning banget, tasurru, yang bisa membahagiakan, an-nadirin, kepada orang-orang yang melihat. Jadi yang pokoknya ketika ada yang melihat itu bikin seneng gitu, ya, bihusniha, sebab bagus, ya, itu jibuhum, ya, bikin aneh, bikin heran kepada mereka. Jarang-jarang kan sapi yang kuning, dan kuningnya ini tidak ada duanya gitu, ya, pokoknya bikin heran, pokoknya tidak ada duanya. Kalau kaum ini bertanya lagi, coba meminta lagi, berkata lagi, coba minta lagi sama lana untuk kami, Rabbaka, kepada Tuhanmu, yubayyin lana ma hiya, yang bisa menjelaskan kepada kami apa itu. Yang kuning kan banyak. Nah, ayeuna ditanyakan lagi, apakah yang kuning ini yang di asaimatun am amilatun, ya, apakah sapinya itu sapi yang bebas, yang tidak di apa ya gitu, tidak ditaruh di gedogan, hante di saungan, ya, dibebaskan gitu di alam liar, amilatun, atau yang memang biasa diternakan sapinya itu, kan ada sapi ternak, ada sapi liar kan gitu. Nah, ieu nu liar tanu diternakeun cenah.
Itu nu bebas nu diingu ieu. Innal baqara sesungguhnya sapi ya. Tasyabaha yang menyerupai alaina kepada kami ya. Ini masih kata si kaumnya. Coba cenah tanyakan sapinya sapi liar atau sapi ternak. Sebab innal baqara yang namanya sapi itu kan tasyabaha alaina bisa saja ini ya ada yang sama ya bisa menyamai. Saya bingung cenah. Sebab ya itu tadi ada sapi yang diternakan, ada sapi yang dibebaskan di alam liar gitu kan. Nah, wa inna dan sesungguhnya kami insyaallahu jika menghendaki Allah al-muhtadun adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah ya. Nah, kasnu heueuh we ya mah kitu rek nurutkeun ya. Nah, yang akhirnya qala menjawab Kangjeng Nabi Musa innahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqulu berfirman innaha baqaratun sesungguhnya sapi itu adalah baqaratun sapi ladzalulun yang tidak hina. Maksudnya adalah ghairu mudzallalatin bil amali yang tidak dihinakan dengan pekerjaan taranu dipakai nyambut. Bukan yang suka dipakai membajak tanah, mengangkut barang gitu. Tusirul ardo yang bisa dipakai molah ya. Tusiru itu ngabolak-balik artinya dipakai bercocok tanam ya. Tusirul ardo ya dipakai nyambut ya. Lida takol labaha ya takol lubuha yang bisa membolak-baliknya tanah atau tukol libuha si sapi itu bisa membolak-balikan tanah lizaroah untuk bertandur bercocok tanam. Tidak yang begitu katanya karena itu mal zalulun ya terhinakan. Ini malah zalulun yang tidak terhinakan seperti tadi. Wala taskil harusa dan juga sapi itu tidak dipakai untuk mengairi al-harsa kepada padi, mengairi sawah, mengairi tanah ya, tidak dipakai yang seperti itu. Musallamatun yang selamat, yang mulus, tidak ada uyub ya. Tidak ada celaknya. Ya wa azaril amal dan tidak ada bekas-bekas dikerjakan. La siyata fiha yang tidak ada warnanya di sana. Ya selain warnanya yang tadi yang kuning-kuning. Ente belang warnanya. Ima koneng tapi aya hideungan jangan. Ya mau yang koneng mulus. Kalau kemudian si kaumnya ya bertanya kembali al-ana. Nah, sekarang mah cenanya ji'ta bil haqi. Engkau telah mendatangkan bil haqi dengan perkara yang hak gitu. Ya maksudnya natok tak bil bayanit tami. Engkau telah berucap dengan penjelasan yang sempurna yang pada akhirnya patolabuha bawajaduha mereka mencarinya dan menemukannya indal fata al-bari ya adanya ternyata di seorang pemuda ya pedesaan bi ummihi ya, al-bari itu yang berbuat baik ya bi ummihi kepada ibunya. Ada seorang pemuda yang sangat berbuat baik kepada ibunya ya. Pastaruha bimil'i miskiha. Kemudian mereka membeli bakoroh tadi, sapi betina tadi dengan sebimil'i sebobot miskiha daripada kulitnya dahaban berupa emas. Jadi kudu dibeli teh ku sa emaseun, emasna segede saanu bisa diasupkeun karena eta kulit sapi berarti ku emas sagedeun sapi eta. Waduh mahal banget ini. Fadzabahuha maka kemudian mereka menyembelihnya. Wa makadu yaf'alun dan hampir-hampir mereka ini tidak yaf'alun melakukan, hampir tidak melakukan. Wa id qataltum dan ketika engkau membunuh nafsan kepada
seseorang padaroktum maka kalian menolaknya, saling menyangkal dan saling kemudian mereka itu hampir takhasumtum perang, terjadi permusuhan pihak di dalam masalah siapa yang membunuhnya, di dalam masalah pembunuhan tadi. Wallahu dan Allah mukhrijun yang mengeluarkan makungtum taktumun apa-apa yang engkau sembunyikan. Shadaqallahul azim. Oh ini sedikit lagi ya. Wa huwa awalul kisah. Nah ini sebetulnya ayat tadi adalah awal kisah ya. Awal kisahnya itu Allah mengarahkan ya supaya mengingat kepada kejadian dulu yang mana Allah memberikan kenikmatan dengan cara memberikan kejelasan tentang siapa pembunuh daripada keluarga di sana di Bani Israel yang sampai mengakibatkan hampir saja terjadi peperangan. Setelah meminta kepada Allah akhirnya ada kejelasan kan harus menyembelih sapi tadi. Nah setelah disembelih sapinya itu bagaimana selanjutnya? Fakulna kata kami Allah Subhanahu Wa Taala di sini idribuhu pukulkanlah ya atau pukullah oleh kalian yaitu al-qatil orang yang terbunuh tadi biba'diha dengan sebagian daripada sapi tadi. Padoroba bilisaniha menurut satu kaul ada yang dipukul mengatakan dipukul dengan lidahnya sapi ajbin atau dengan ajbi dan biha dan juga yang mengatakan dengan pangkal ya ekornya kemudian pahaya kemudian akhirnya hiduplah yang terbunuh tadi waqala dan dia berkata qatalani telah membunuh kepadaku fulan yaitu seseorang wapulan dan seseorang libnai ammihi seseorang itu adalah putranya daripada pamannya ternyata ya itu. Nah ternyata itu pamannya siapa anak pamannya yang menunggu harta warisannya supaya dia cepat mendapatkan warisan maka si orang ini dibunuh duluan ya. Maka kemudian pahurima maka dilarang ya dua anak pamannya ini almirosa untuk menerima warisan. Nah ini merupakan salah satu bukti atau dasar hukum bahwa orang yang membunuh tidak bisa mendapatkan harta warisan anak, membunuh bapaknya wayahna tidak akan mendapatkan warisan ya wakutila dan akhirnya kedua anak pamannya ini dibunuh juga ya tidak mendapatkan hukumannya hukum qisas. Qala ta'ala berfirman Allah Ta'ala kadzalika begitulah kehidupan yuhyi bisa menghidupkan Allah al-mauta kepada yang mati wa yurikum dan Allah bisa memperlihatkan kepada kalian ayatihi tanda-tanda atau dalil-dalil kekuasaannya la'allakum ta'qilun supaya kalian semua berpikir tatadabbarun kalian berpikir fata'allamun maka kalian pun bisa mengetahui annal qadira sesungguhnya yang mampu itu yang berkuasa itu ala ihya'in nafsin wahidatin untuk menghidupkan seseorang yang satu atau jiwa yang satu yaitu qadirun mampu juga kuasa juga ala ihya'in nufusin katsiratin untuk menghidupkan diri-diri jiwa-jiwa katsiratin yang banyak patu'minuna maka kemudian kalian diharapkan bisa beriman tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalik ternyata hati kalian wahai Yahudi Bani Israel pada waktu itu ya mim ba'di dzalika setelah itu maqasat malah menjadi keras tetap saja tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik.